sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Muwaffaqat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan yang penuh berkah ini, di pada pelaksanaan sholat zuhur ini, kita kembali diberikan nikmat untuk menghadiri majelis ilmu. Semoga setiap langkah kita, waktu dan perhatian kita yang diberikan ini dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, serta menjadi wasilah bertambahnya keimanan dan pemahaman kita terhadap ajaran agama kita. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan kami pada kajian siang hari ini, Bapak Ibu, kita akan insyaallah mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang insyaallah sangat berkompeten di bidangnya, yaitu Ustadz Fauzi Bahreshi. Beliau lahir di Sumeneb pada 3 Oktober 1974, menempuh pendidikan di Haidar Lugawi Libya, sarjana sastra Arab Universitas Indonesia, serta menyelesaikan studi magister di bidang tafsir hadis di Institut Ilmu Al-Quran dan magister dakwah di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Selanjutnya saya bacakan kembali profil beliau. Selain aktif sebagai penerjemah Arab Indonesia, beliau juga merupakan ketua pusat dakwah Al-Iman, Al-Iman Center, serta konsultan di pusat konsultasi syariah sejak tahun 2008 hingga saat ini. Mohon izin Bapak Ibu, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi ilmu yang akan disampaikan pada hari ini, melapangkan hati kita untuk menerima kebenaran dan memudahkan kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa berpanjang lebar, marilah kita simak dan ikuti kajian pada zuhur ini dengan sebaik-baiknya. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk materi 30 menit dan tanya jawab selama 15 menit. Terima kasih. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma inna na'udzubika min an nushrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa alhiqna bis shalihin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan satu nikmat yang sangat besar. Pada siang hari ini bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Pada hari ini insyaallah kita manfaatkan waktu beberapa menit ke depan, kita tadabbur surat Al-Furqan mulai dari ayat yang ke-63, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama ila akhir surah. Shadaqallahu. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini memberikan satu gambaran kepada kita tentang ibadur rahman. Bagaimana profil dari hamba Allah. Allah Ta'ala sebut dengan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Betapa kita semuanya tentu berharap menjadi hamba Allah, diakui sebagai hamba Allah. Karena tidak ada tingkatan yang lebih tinggi, jemaah sekalian, daripada menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Menjadi hamba Allah ini adalah satu kedudukan dan kemuliaan yang sangat besar. Kalau kita sekarang ini berada di bulan Rajab dan banyak masyarakat memperingati Isra dan Mi'raj, di antaranya dalam surat Al-Isra disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bayangkan Nabi yang sudah diangkat sedemikian rupa, diperjalankan ke tempat yang tidak pernah manusia menjangkaunya. Jangankan manusia, bahkan malaikat Jibril tidak bisa sampai ke Sidratil Muntaha. Tetapi Nabi SAW tetap saja pada surat tersebut, pada ayat itu disebut dengan bi'abdihi, dia hambanya. Dia bukan siapa-siapa, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan yang lain, tapi dia adalah hamba Allah. Jadi kita melihat betapa Nabi itu dimuliakan oleh Allah dengan posisi sebagai hambanya. Orang kalau sudah diakui sebagai hamba Allah, berarti dia orang mulia. Dalam surat Al-Kahfi Allah juga menyebutkan, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Kitab, yakni Al-Quran, kepada hambanya. Jadi Allah tidak menyebut ala rasulih, ala nabi, ala Muhammad, tidak, tapi ala abdih, agar kita semuanya faham bahwa kedudukan sebagai hamba Allah itu kedudukan yang sangat mulia. Mudah-mudahan kita diakui sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, apa itu ciri dari hamba Allah? Di sini disebutkan wa ibadur rahman, ciri dari hamba Allah. Kalau kita ingin bercermin apakah kita sudah termasuk ke dalam kategori itu, apakah kita sudah termasuk dalam kualifikasi parameter yang dibuat oleh Allah, siapa hamba Allah. Kalau sekedar mengaku hamba Allah, banyak yang ngaku sebagai hamba Allah, tapi benar tidak pengakuannya, sesuai tidak dengan apa yang digambarkan oleh Allah. Nah, ini ayat-ayat ini menjadi cermin buat kita semuanya. Allah Ta'ala mengatakan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kata Allah bahwa orang-orang yang disebut ibadur rahman itu sifat pertama yang disebutkan oleh Allah, yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu yang berjalan di muka bumi ini dengan tawadhu, dengan rendah hati. Dia tidak sombong. Allah Ta'ala menyebut cara berjalannya, karena biasanya orang yang sombong, ya, orang yang angkuh, orang yang congkak itu kelihatan dari cara jalannya. Maka seringkali disebut oleh Allah karakter orang yang sombong itu, lihat bagaimana cara dia jalan. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan yamshuna 'alal ardi hauna. Itu bukan berarti kalau cara jalannya orang yang tawadhu, rendah hati, lelet, pelan-pelan, enggak semacam itu juga. Ya, karena disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir di sini, ai bisakinatin wa waqarin min ghairi tajabbur wal istikbar. Orang yang disebut ibadur rahman ketika dia berjalan dengan tenang, gesit, tidak sombong. Itu maksudnya. Jadi tekanannya adalah tidak sombong, tidak congkak dia. Kaqaulihi ta'ala wa la tamshi fil ardi marha. Sama seperti dalam ayat yang lain, jangan kalian berjalan di muka bumi dengan angkuh, kata Allah. Dan kalau kita melihat kepada cara jalannya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu kalau jalan sama seperti sedang turun dari bukit. Cepat sekali jalannya Nabi. Ya, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, kana sayyid waladi Adam Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza masya ka'annama yanhattu min sabab. Kalau jalan itu seperti turun jalannya. Bagaimana orang turun dari ketinggian, jalannya cepat. Itu jalannya Nabi. Dan waqad kariha ba'du salaf al-mashya bi tada'uf wa tasannu. Dan salafun as-salih itu enggak suka kalau jalan itu dibuat-buat. Jadi bukan dibuat-buat biar dibilang tawadhu, jadi jalannya pelan-pelan, dia lambat, lelet, bukan begitu. Tidak tasannu, tidak dibuat-buat.
Ya. Satu waktu Amirul Mukminin melihat ada satu pemuda, seorang pemuda yang jalannya lambat, pelan dia jalan. Lalu ditegur oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, "A anta marid?" Apa engkau sakit jalannya begitu? Lalu orang itu mengatakan, "La ya Amirul Mukminin." Tidak, wahai Amirul Mukminin. Fa'alat bidirra wa amarahu an yamshi biquwwah. Lalu Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan, kalau begitu jalan yang benar, jalan yang cepat. Jadi ini yang dimaksud bukan jalan lambat atau lelet, tapi jalan dengan sakinah, dengan waqar, dengan wibawa, dengan tawadhu, dengan rendah hati. Yang dimaksud adalah rendah hatinya sebetulnya. Ini yang pertama yang disebutkan oleh Allah, bahwa orang yang disebut ibadur rahman, profilnya adalah profil orang yang tawadhu, yang rendah hati, tidak sombong. Sebab yang paling dibenci oleh Allah di antara sifat tercela itu adalah sifat sombong. Allah tidak suka kalau ada hambanya yang sombong. Iblis itu dikeluarkan dari surga karena sombong. Bagaimana mungkin makhluk hamba Allah mau masuk surga dengan sifat sombong? Tidak bisa. Maka Nabi SAW dengan tegas mengatakan dalam satu hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibar, kata Nabi. Tidak bisa masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat sifat sombong walaupun seberat biji dzarrah. Tidak bisa. Dan sombong itu macam-macam jemaah sekalian. Ada orang yang sombong dengan hartanya, ada orang yang sombong dengan fisiknya, ada orang yang sombong dengan ilmunya, ada orang yang sombong dengan paras mukanya, ada orang yang sombong dengan status keturunannya. Macam-macam orang sombong itu. Allah tidak suka karena semua itu dari Allah. Allah yang memberikan. Jadi kalau ada orang yang sombong, Allah tidak suka, enggak pantas dia masuk ke dalam surga. Sampai sahabat mengatakan ketika Nabi menyebutkan hadis ini, tidak bisa masuk surga orang yang sombong, sahabat saking takutnya tanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang yang senang dia pakai baju yang bagus, pakai sendal atau sepatu yang bagus, apa itu termasuk dalam kategori sombong?" Nabi mengatakan, "La, innallaha jamilun yuhibbul jamal." Tidak, Allah itu maha indah, senang kepada yang indah-indah. Jadi silahkan. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Disuruh pakai pakaian yang bagus kalau kita ibadah, pergi ke masjid, apalagi pakai pakaian yang bagus dan seterusnya. Itu biasa dilakukan Nabi. Apa artinya? Bukan itu, ukuran sombong itu bukan dari pakaiannya, bukan dari sepatu atau sendal yang dia pakai, tetapi sombong itu kata Nabi, al-kibar batarul haq wa ghamtun nas. Ini ada dua. Sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Kalau dikasih tahu ngeyel, susah dikasih tahu. Ya. Dalilnya jelas dari Al-Quran, dari Sunnah, argumennya jelas, hujahnya jelas, tapi susah menerima kebenaran. Itu orang yang sombong. Yang kedua adalah wa ghamtun nas, meremehkan orang. Dianggap orang lainnya teremeh, lebih rendah daripada dirinya. Na'udzubillah. Nah ini hati-hati, kadang-kadang terselip dalam diri kita sifat-sifat semacam itu. Maka kita banyak istighfar, kita minta ampun kepada Allah. Kalau kita diberikan keistimewaan, kelebihan oleh Allah, kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah, semuanya itu adalah karena Allah, dari Allah, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang pertama. Yang kedua disebutkan oleh Allah, sifat dari ibadur rahman adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diajak bicara, ditegur, diajak bicara oleh orang yang jahil, di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, ay idza safa alaihimul juhal bil qawli sayyi. Kalau ada orang-orang bodoh,
orang-orang yang tidak punya akhlak, berbicara kepadanya dengan ucapan-ucapan yang kasar, ucapan yang kotor, ucapan yang menyakitkan, yang melukai hatinya. Dan biasanya kita bermuamalah, kadang-kadang kita berjumpa dengan orang yang modelnya semacam itu. Ya, Allah tidak mengatakan jahilun dalam bahasa Al-Quran. Jahil itu bukan hanya sekedar dia nggak punya ilmu, bukan ke situ arahnya. Tapi jahil dalam Al-Quran disebutkan untuk orang yang nggak punya akhlak, itu disebut jahil. Makanya disebut kenapa jahiliyah, orang-orang di masa sebelum Nabi diangkat sebagai Nabi dan Rasul, mereka adalah umat jahiliyah. Bukan semata-mata karena mereka bodoh, bukan, tapi karena lebih kepada tidak punya akhlak. Ya, tidak punya akhlak. Dan kita dalam kehidupan ini bisa jadi akan berinteraksi dengan orang yang nggak punya akhlak. Kalau bicara asal saja dia bicara. Ya, dia tidak berpikir apakah ucapannya melukai orang atau tidak. Apakah ucapannya akan menyakiti orang atau tidak. Yang semacam ini kategorinya adalah juhal. Ini jahil, orang yang semacam ini. Orang yang tidak berpikir. Kalau dalam Islam kan kita disuruh sama Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kita disuruh mikir dulu. Kalau kira-kira itu baik silahkan, tapi kalau tidak diam, kata Nabi. Itu orang beriman. Dia mempertimbangkan setiap ucapannya dicatat oleh malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ada raqib dan atid yang mencatat. Karena itu orang yang beriman berhati-hati dia bicara. Jangan bicara kotor, jangan bicara yang menyakitkan. Lalu bagaimana sikap kita ibadur rahman kalau kebetulan ketemu dengan orang yang semacam itu? Allah Ta'ala mengatakan qalu salama. Jangan dibalas, kata Allah. Jangan membalas keburukannya, jangan membalas ucapannya yang kotor. Tapi mereka mengatakan salam, ucapannya harus selamat. Ucapannya selamat dari dosa, selamat dari maksiat, selamat dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Jadi salama itu maknanya banyak. Makna yang pertama selamat. Selamat dari dosa. Ya, dia tidak mau mengucapkan sesuatu yang mengantarkan kepada dosa. Atau yang kedua, ya, salama maksudnya adalah bisa dia mengatakan sudah cukup, dia tinggalkan. Dia ucapkan salam lalu dia tinggalkan. Dia tidak melayani orang-orang yang semacam itu. Itu makna dari salam. Karena memang Allah mengatakan la tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Memang enggak sama antara orang yang baik dan yang buruk. Kata Allah Subhanahu wa taala, balas dengan yang lebih baik. Jadi jangan kita membalas keburukan orang dengan keburukan. Sebab kalau dibalas ya sama saja, nggak ada bedanya. Kalau orang mencela lalu dibalas mencela juga, nggak ada bedanya. Maka orang yang beriman dia tidak boleh punya sifat ikut-ikutan. Ya, orang jelek ikut jelek, orang bagus ikut bagus, nggak begitu. Orang yang beriman disuruh oleh Nabi, la takun imma'ah, kata Nabi, jangan engkau menjadi pengekor, menjadi orang yang ikut-ikutan. In ahsanan nas ahsantum, kalau orang baik ikut baik, kalau wa in asa'u asa'tum, kalau mereka buruk kalian ikut buruk, jangan. Wattinu anfusakum, kata Nabi, kalian harus punya jati diri sebagai muslim, sebagai hamba Allah. Harus punya pendirian, harus punya sikap bahwa seorang muslim, kata Nabi, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu orang lain selamat dari ucapannya, dari perbuatannya. Itu muslim. Jadi kalau kita bicara muslim, banyak orang ngaku muslim, saya muslim, saya muslim, orang Islam. Nabi sederhana, orang Islam itu yang orang lain selamat dari ucapannya. Dia tidak menyakiti orang lain. Itu yang disebut muslim. Nah, ini sifat yang kedua dari ibadur rahman, bahwa pertama dia tawadhu, rendah hati.
dia ahli ibadah, punya ilmu barangkali, tapi nggak sombong dengan itu semuanya. Dia tahu semua dari Allah. Yang kedua, kalau berinteraksi dengan orang, tetap dia tampakkan, perlihatkan kepada orang kepribadiannya sebagai seorang muslim. Dia tidak melayani keburukan orang. Ini hebat. Ini orang yang disebut ibadur rahman, hamba Allah. Ini hamba Allah. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala mengatakan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa idza disebutkan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Itu yang ketiga. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesudah bicara tentang akhlaknya, perhatikan bagaimana Allah mau mulai dengan akhlak dulu. Jadi ketika bicara tentang hamba Allah, dimulai dengan akhlak dulu. Allah bicara tentang akhlak. Akhlaknya bagus, kepribadiannya bagus, sama orang juga bagus, tidak menyakiti. Lalu baru bicara tentang ibadahnya. Apa kata Allah? Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Yaitu ibadur rahman adalah orang-orang yang ketika malamnya, dia isi malamnya itu dengan sujjadan wa qiyama. Dia persembahkan malamnya li rabbihim, untuk Tuhan mereka. Jadi malamnya nggak dipakai buat tidur semuanya. Ada saat-saat dia bangun, ada saat-saat dia qiyamul lail, ada saat-saat dia menghadap, bersujud, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ibadur rahman. Jadi Allah tidak bicara tentang sholat 5 waktu. Ibadur rahman sudah beres sholat 5 waktunya, nggak usah bicara tentang 5 waktu. Ibadur rahman punya keistimewaan. Selain 5 waktunya, di waktu malam dia isi dengan ibadah yang disebut dengan qiyamul lail, yang disebut dengan tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Siapa yang ingin diberikan kemuliaan oleh Allah, bangun tengah malam. Ya, barangkali kuatnya 2 rakaat sama 1 witir, silahkan. Pelan-pelan gitu. Sampai kita merasakan nikmat. Seperti Nabi tidak meninggalkan qiyamul lail. Biasa beliau melaksanakan 11 rakaat. Ini luar biasa, indah, nikmat. Allah Ta'ala mengatakan walladzina yabituna li rabbihim. Dia persembahkan untuk Tuhannya, malamnya untuk Tuhan, bukan untuk maksiat. Ya, malamnya bukan, banyak orang menghabiskan malamnya dalam kesia-siaan, dalam maksiat, dalam dosa. Tidak, ibadur rahman dalam rangka taat kepada Allah. Li rabbihim. Apa yang mereka lakukan? Sujud dan qiyam. 2 jamaah sekalian yang disebutkan dari gerakan solat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, 2 yang disebutkan oleh Allah, sujjadan, mereka sujud. Karena memang gerakan yang paling inti dari solat itu adalah pertama sujud. Makanya disebutkan oleh Nabi, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbi wa huwa sajid. Jarak yang paling dekat antara Allah dengan hambanya pada saat hambanya itu sujud. Itu jarak yang paling dekat. Wasjud waqtarib. Itu dalam surat Al-Alaq. Ya, dalam surat Al-Alaq di akhir surat itu disebutkan wasjud waqtarib. Sujudlah dan mendekatlah engkau kepada Allah. Artinya ketika kita sujud, dalam kondisi kita sangat dekat dengan Allah, insyaallah. Pertama ketika sujud, sujjadan wa qiyama, dan ketika berdiri. Karena itu qiyamul lail yang terbaik itu adalah yang berdirinya lama. Yang berdirinya lama. Karena itu tidak aneh, Nabi itu kalau qiyamul lail baca suratnya, surat apa yang dibaca? Ya, surat Al-Baqarah. Ya, bukan Al-Ikhlas, surat Al-Baqarah. Itu 1 rakaat. Al-Baqarah ditambah lagi dengan surat Ali Imran, ya, ditambah lagi dengan surat An-Nisa. Masya Allah. Sahabat aja ketika menjadi makmum berusaha ikut
melaksanakan qiyamul lail bersama dengan Nabi, nggak kuat mereka. Padahal sahabat-sahabat hebat, senior, siapa di antaranya? Abdullah bin Mas'ud pernah nyoba, nggak kuat. Hudzaifah ibnul Yaman pernah nyoba, nggak kuat. Nabi itu memang sholatnya luar biasa, ya, sholat malamnya. Jadi yang ke berapa? Yang ketiga, ya, sifat yang ketiga adalah walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Kemudian yang keempat, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Yang disebut ibadur rahman bukan hanya akhlaknya bagus, bukan hanya ibadahnya bagus, tapi yang ketiga ini penting jemaah sekalian. Apa kata Allah? Ibadur rahman selalu berdoa kepada Allah. Apa yang dia minta? Yang dia minta satu, Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam. Ya Allah, jauhkan kami dari siksa neraka jahannam. Satu. Itu yang menjadi permintaan mereka. Jamaah sekalian, padahal akhlaknya bagus, ibadahnya bagus. Ini jaminan surga enggak? Ya, mestinya menurut kita ini surga sudah. Akhlaknya bagus, ibadahnya bagus. Tapi ibadur rahman tidak merasa terjamin semacam itu. Tidak ada jaminan. Jangan sampai orang yang menjadi ibadur rahman ketika akhlaknya sudah bagus, ibadahnya bagus, lalu dia merasa sudah aman, pasti lolos, pasti masuk surga. Nah, tetap yang disebut ibadur rahman takut sama Allah. Walaupun ibadahnya banyak, tetap takut sama Allah. Walaupun dia sudah berusaha menjadi orang baik, tetap takut kepada Allah. Ini ciri dari seorang muslim. Kata Imam Hasan al-Basri, seorang muslim itu ibadahnya bagus tapi taat kepada Allah, takut kepada Allah. Tapi orang munafik, orang kafir, tidak ibadah tapi merasa aman, itu orang munafik. Jadi yang namanya orang beriman takut kepada Allah. Jangan pernah kita menyombongkan ibadah kita, ya, jangan pernah menyombongkan ibadah. Iblis itu sebelum diusir, dia sempat menjadi hamba Allah, sujud sama Allah juga. Tapi ternyata di akhir hidupnya iblis itu melakukan sesuatu yang membangkang kepada Allah, diusir dari Allah, dari surga. Demikian pula ada orang-orang yang awalnya baik tapi ujungnya, sebab manusia ditentukan oleh ujungnya, apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Orang yang sombong dia bisa hancur di akhirnya. Tapi orang yang ikhlas, takut kepada Allah, insya Allah akan terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ciri dari ibadur rahman yang disebutkan oleh Allah. Ada banyak sampai akhir itu sebetulnya, tapi karena waktu kita terbatas, kita cukupkan 4 dulu, ya. 4 sifat ini. Kalau 4 sifat ini kita miliki, ini luar biasa. Ya, nanti akan disebutkan oleh Allah. Kalau dibaca, bisa dibaca di lanjutannya, bagaimana infaknya mereka, bagaimana tauhidnya mereka, bagaimana mereka menjaga dari perzinahan dan seterusnya. Itu luar biasa. Ini ibadur rahman yang dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab? Jazakallahu khairan Ustaz atas materinya. Dipersilakan kepada Bapak Ibu apabila ada pertanyaan, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatannya, izin bertanya Ustaz. Tadi dijelaskan bahwa kita jangan sampai bersombong, ya. Pertanyaan pertama mungkin apa perbedaan dari kata lafaz kiber dengan ujub? Karena memang
di bahasa Indonesia kan itu mungkin sama-sama sombong gitu, Ustaz. Yang kedua terakhir, bagaimana kita untuk menghindari sifat sombong, apalagi dikatakan dalam dalil tadi bahkan sedikit saja itu tidak bisa memasukkan kita pada surga ya. Padahal tidak memiliki sifat sombong itu sangat sulit gitu. Mungkin itu saja Ustaz yang bisa saya tanyakan. Ya. Langsung. Baik. Hilang suaranya. Hilang suara. Ya. Apa bedanya antara kibar dengan ujub? Sebetulnya 11-12, hampir sama. Bedanya itu adalah kalau al-kibar itu kesombongan yang dia perlihatkan kepada orang lain. Ya, keistimewaan yang dia miliki dia perlihatkan kepada orang lain, bagaimana orang lain itu tahu siapa dirinya, tahu siapa dia, kedudukannya dan seterusnya. Ini orang yang sombong. Itu yang disebut dengan mutakabbir. Sombongnya dia itu. Disebutkan aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Itu tidak mau sujud karena kesombongannya. Dia mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, dia dari tanah. Saya lebih unggul. Ya, apa? Dia menolak untuk sujud, wastakbar. Dia sombong, dia tunjukkan kesombongannya. Nah, itu sombong. Tapi kalau ujub itu adalah bangga diri. Mungkin dia tidak tunjukkan kepada orang lain, tapi ada perasaan dalam dirinya, dia merasa lebih dari orang lain. Jadi sesuatu yang tersimpan dalam dirinya. Misalnya ada orang yang dia punya ilmu, dia merasa bangga dengan, dia kagum dengan dirinya, dia kagum dengan dirinya, walaupun tidak ditampakkan kepada orang lain. Misalnya habis sholat, dia kagum, dia melihat dirinya sebagai orang soleh, dia merasa dirinya baik, dia merasa, nah ini ada ujub dalam dirinya. Dia merasa dirinya sebagai orang yang istimewa. Ya, ijabul mar'i bi nafsi. Jadi ujub itu kaitannya dengan sesuatu yang ada pada dirinya, walaupun itu tidak ditampakkan kepada orang lain, ada perasaan ujub. Nah ini 11-12. Sebetulnya ada nau' minal kibar di situ. Ya, cuma bedanya kalau kibar secara umum kadang ingin diperlihatkan, ingin orang lain tahu siapa dia dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi? Apa cukup? Ya? Pada pertanyaan kedua Ustaz, yaitu bagaimana kita menjadi sifat sombong, karena bahkan sedikit saja rasa sifat sombong itu ada, kita tidak bisa masuk surga. Iya. Iya, ini jadi PR kita semuanya. Memang kalau bicara tentang kibar sombong gampang bicaranya, tapi prakteknya itu bagaimana kita mengendalikan sifat sombong dalam kehidupan kita. Karena kita semuanya diuji sama Allah Ta'ala, ya, ujiannya banyak, ya, dan kita semua diberikan oleh Allah nikmat yang beda-beda antara satu dengan yang lain. Nah, bagaimana kita bisa menjauhi sifat sombong itu? Yang pertama adalah kita sadar bahwa keistimewaan kita, kelebihan kita, nikmat yang ada pada diri kita itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bermurah hati kepada kita. La haula wa la quwata illa billah. Sebetulnya kita sendiri nggak punya daya dan kekuatan kecuali karena Allah yang baik hati ngasih sesuatu kepada kita. Allah ngasih bentuk rupa yang baik, yang bagus sama kita. Allah berikan kepada kita akal yang sempurna. Itu Allah semuanya. Ya, Allah berikan kepada kita memori yang kuat, ya, cara bicara yang enak. Allamahul bayan, katanya Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Jadi pertama, kalau kita ingin menghindari sifat sombong, maka kita sadar kita harus terus menanamkan dalam diri kita bahwa semua ini adalah milik Allah. Semua ini adalah milik Allah. Allah titipkan kepada kita. Allah berikan ini sebagai amanah buat kita semuanya. Jadi jangan sampai titipan-titipan Allah itu yang menjadikan kita sombong, ya, di hadapan Allah atau di hadapan manusia. Ini yang pertama. Karena itu penting zikir. Kenapa Nabi banyak zikir? Yaitu diantaranya
Nabi itu banyak membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Terus yang layak dipuji itu Allah. Alhamdulillahi rabbi, segala puji milik Allah. Pujian itu milik Allah. Kita itu nggak berhak dipuji sebetulnya, karena semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau diambil sedikit saja sama Allah, habislah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Mudah bagi Allah untuk mengambil, gampang bagi Allah Ta'ala. Nah, jadi ini penting kita tanamkan terus, banyak zikir agar kita ingat. Itu fungsinya zikir, itu mengingatkan kita. Yang kedua adalah kita harus sering melihat atau membaca ya ayat-ayat Al-Quran atau membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan jeleknya, buruknya sifat sombong ini, akibat dari orang yang sombong. Ya, kalau kita mengetahui akibatnya, dampaknya, baik itu dunia dan akhirat, maka insya Allah kita akan takut punya sifat sombong semacam ini. Dan yang ketiga, berdoa sama Allah, minta sama Allah agar dijauhkan dari penyakit sombong. Ya, jangan sampai punya sifat sombong dalam diri kita. Di antara doa yang bisa kita baca, Allahumma ati nufusana taqwaha, atau Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ketakwaan, bersihkan diriku dari semua sifat-sifat jelek itu ya Allah. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maula. Engkau yang paling mampu untuk membersihkan jiwaku dari semua sifat tercela itu. Nah, jadi minta kepada Allah Ta'ala agar dijauhkan dari penyakit itu, sambil banyak istighfar. Ya, kita sadar kadang-kadang muncul tuh letupan-letupan itu. Ya, kadang-kadang pada kondisi-kondisi tertentu muncul sifat sombong, muncul sifat bangga, riya dan seterusnya. Istighfar yang banyak. Kita akui bahwa kita lemah. Makanya Nabi mengajarkan istighfar yang banyak kepada Allah Ta'ala. Astagfirullah. Nabi itu tidak kurang dari, dalam satu riwayat 70 kali, dalam riwayat yang lain 100 kali. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, dalam satu kali duduk bisa 100 kali Rasulullah istighfar. Jadi istighfarnya harus banyak ya, karena kita sadar seringkali kita lupa, seringkali kita alpa. Ya, insya Allah dengan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kumpulnya kita sama orang-orang yang tawadhu, jangan sama orang sombong. Biasanya terpengaruh. Kalau kita duduk sama orang-orang yang sombong, lingkungan orang yang sombong, biasanya terpengaruh. Al-mar'u ala dini khalili, sebab seseorang itu bergantung kepada agama temannya. Ya, bergantung kepada agama temannya. Kata Nabi, perhatikan, hati-hati dengan siapa engkau bergaul. Kalau bergaulnya dengan orang yang tawadhu, rendah hati, tidak sombong, insya Allah dia akan ikut. Mudah-mudahan itu yang kita dapatkan ya, orang atau sahabat yang soleh. Saya kira itu diantaranya. Sudah terjawab ya Pak Yusuf. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan saja. Izin saya bacakan rangkumannya, yaitu kita sebagai seorang muslim yang harus senantiasa berusaha menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ibadur rahman. Dengan ciri-cirinya yaitu, yang pertama yaitu adalah orang yang berjalan di muka bumi ini dengan tawadhu atau rendah hati. Lalu ciri yang kedua yaitu kalau mendapati dalam sebuah interaksi yang menyakiti hati atau melukai hati kita, maka kita tidak sepatutnya untuk membalas perbuatan tersebut, dan kita tidak boleh ikut-ikut menjadi orang yang memiliki perbuatan yang buruk. Lalu ciri yang ketiga yaitu mengisi malam kita dengan sujud dan qiyam, yaitu artinya malam ini tidak hanya untuk beristirahat namun dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah. Lalu yang keempat yaitu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya sebaik-baiknya diri kita tetap harus senantiasa berdoa dan tidak boleh merasa aman dari siksa api neraka. Semoga kita tidak hanya menjadi orang yang mengaku sebagai hamba Allah, namun insya Allah kita memang benar-benar dianggap sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk orang-orang yang sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63. Oke, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas materinya. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.